Sebelum nyimak nonton alur cerita Battle Through the Heavens Season 5 versi novel, jangan lupa di like dan subscribe yang baik hati, agar Panatua Zaesin semangat bangun channel ini membacakan spoiler cerita perjalanan Xiaoyan. Pertempuran melalui surga, bab 1196, Alam Bintang, 3000 api membara. Kata-kata Xuan Kongzi baru saja terdengar ketika bayangan putih perlahan muncul di depan mata semua orang, tatapannya menyapu kelompok Xiaoyan sebelum berhenti di Old Mugu. Setelah itu, dia dengan lemah berkata, "Aku yang dulu adalah tetua pertama Menara Pil, Qiuling. Aku akan memimpin kalian semua ke wilayah bintang kali ini. Ingat, yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti saya setelah masuk. Aku yang dulu punya hak untuk mencabut hak siapapun yang tidak mengikuti aturan." Xiaoyan dan yang lainnya sedikit mengangguk saat mendengar kata-katanya. Dia mengerti dengan jelas di dalam hatinya bahwa penatua pertama Qiuling memimpin mereka karena kelompok Xuan Kongzi mendukung Old Mugu. Sudut mulut Old Mugu bergerak di bawah fokus Qiuling. Segera, dia menarik tangannya ke bawah lengan bajunya. Ekspresinya acuh tak acuh. Sementara beberapa dari mereka berbicara, pintu spasial yang berfluktuasi telah sepenuhnya stabil. "Ayo pergi." Qiuling diperdagangkan dengan kelompok Xuan Kongzi setelah melihat ini. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. Qiuling mengulurkan tangannya dan memimpin untuk melangkah ke pintu spasial sebelum menghilang dalam sekejap mata. Xiaoyan dan yang lainnya buru-buru mengikuti. Banyak sosok yang terus menghilang ke dalam ruang yang berfluktuasi ini. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 11 orang telah menghilang di depan yang jumlahnya tak terhitung. Ketika orang terakhir memasuki pintu spasial, ketegasan di wajah Xuan Kongzi sedikit berkurang. Matanya melihat ke bawah dari atas sebelum dia diperintahkan dengan suara yang dalam, "Perhatikan lebih banyak hari ini. Jangan biarkan masalah terjadi. Para ahli dari Menara Pil telah kami atur untuk berada di Holy Pil City. Mereka menunggu perintah. Jika ada perubahan tak terduga yang terjadi, mereka akan segera datang dan membantu." Tian Leizi mengangguk saat dia menjawab. Masih ada beberapa ahli yang memiliki hubungan baik dengan Menara Pil saat ini di Holy Pil City. Saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu mereka untuk membantu kita mengawasi, Xuan Yi dengan lembut memberitahu mereka. Xuan Kongzi hanya mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Mata melihat ke pintu spasial besar dan mendesah. Semoga semuanya lancar. Ruang kosong tiba-tiba berfluktuasi. Segera, 10 angka plus perlahan muncul. Xiaoyan segera merasakan uap panas mengalir ke arahnya saat dia muncul. Pada saat yang sama, Glaze Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya tiba-tiba menjadi panas pada saat ini. Situasi seperti ini menyebabkan detak jantungnya lebih cepat. Itu adalah situasi yang hanya terjadi ketika dia bertemu dengan api surgawi lainnya. Tempat ini memang tempat 3000 api terbakar berada. Xiaoyan dengan lembut memeluk dirinya sendiri di dalam hatinya. Matanya tiba-tiba melirik Old Mugu hanya untuk melihat bahwa matanya juga memiliki ekspresi panas. Jelas, si Heart Flame di dalam tubuhnya juga merasakan perubahan ini. Xiaoyan dengan cepat mengalihkan perhatian dari Old Mugu dan mulai mengamati apa yang termasuk wilayah bintang ini. Karena dia terburu-buru dan cemas pada saat terakhir, dia tidak punya banyak waktu untuk memperhatikan. Yang disebut wilayah bintang adalah ruang yang telah dirobek secara paksa oleh 3 kepala raksasa Menara Pil. Ruang semacam ini secara alami tidak dapat dibandingkan dengan Pil Realm atau Gu Realm karena itu adalah tempat yang unik. Selain itu, wilayah bintang tampak sangat sunyi. Kabut panas samar, yang meresap di sekitar wilayah mengeluarkan cahaya agak lemah yang merembes ke ruang ini, menyebabkan cahaya di sini tampak sejuk dan tenang. Tangan Xiaoyan secara acak meraih cahaya yang lemah. Area yang bersentuhan dengan tangan sedingin es. Matanya bertanya, ini adalah cahaya bintang. Wilayah bintang ini tidak dapat mencegah kekuatan bintang-bintang merembes melaluinya. Namun, siang hari adalah saat kekuatan bintang-bintang paling lemah. Oleh karena itu, kami hanya dapat memilih untuk masuk saat ini, tetua pertama yang disebut Qiuling menjelaskan dengan suara samar pada saat ini. Xiaoyan dan yang lainnya tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Api 3000 yang membara dikatakan sebagai api bintang-bintang. Itu lahir dari penggumpalan kekuatan bintang-bintang. Selama ada cukup bintang, ia tidak akan pernah mati. Jarang ada waktu di mana kekuatan bintang benar-benar menghilang dari dunia karena kekuatan bintang ada bahkan pada siang hari.
Namun, itu relatif lebih lemah. Ikuti aku, jangan tersesat. Wilayah bintang ini ada di dalam robekan spasial. Ada beberapa tempat di dalamnya yang terhubung dengan intimidasi. Jika Anda akhirnya menerobos masuk, Anda semua harus memahami hasilnya. Tubuhnya bergerak, dan dia dengan cepat memutar ke depan. Xiao Yan dan yang lainnya di belakang buru-buru mengikuti. Ukuran wilayah bintang tidak dapat dibandingkan dengan pil realem. Namun, itu secara relatif. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan tempat ini tidak akan lebih kecil dari kota pil suci yang tak ditandingi. Mereka tidak dapat melihat tepi apapun meskipun telah terbang selama lebih dari 10 menit. Dari sini, dimungkinkan untuk mendapatkan beberapa petunjuk tentang ukurannya. Meskipun dia masih tidak dapat melihat target mereka meskipun terbang begitu lama, kelompok Xiao Yan dapat dengan jelas merasakan suhu di sekitarnya semakin hangat. Pada akhirnya, Song Qing dan yang lainnya tidak punya pilihan selain memanggil doki mereka untuk menahan pemanggangan suhu tinggi. Suhu seperti ini tidak menyebabkan ketidaknyamanan bagi Xiao Yan. Dia memiliki perlindungan dari api surgawi. Oleh karena itu, kemampuannya untuk menahan api jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Seluruh kelompok dengan cepat terbang melalui ruang kosong ini. Ini berlanjut selama sekitar 10 menit lagi. Setelah 10 menit kedua berlalu, semua orang yang hadir, kecuali Xiao Yan, tetua pertama, Mugu tua, dan iblis tua King Hua, harus menggunakan doki mereka yang kuat untuk melindungi tubuh mereka. Suhu tempat ini sudah cukup tinggi. Sepertinya kita akan segera tiba. Xiao Yan melirik sekilas saat dia terbang. Sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di dalam hatinya saat itu melesat ke jarak di depannya. The Glaze Lotus Heart Flame di dalam tubuhnya tiba-tiba bergejolak pada saat ini. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa tahun ini menunjukkan reaksi seperti itu. Sementara Xiao Yan merasakan sesuatu, cahaya tiba-tiba terpancar di wajah Old Mugu. Old Mugu menjilat bibirnya. Wajahnya dipenuhi dengan keinginan dan keserakahan. Meskipun orang lain tidak merasakan api surgawi, mereka masih bisa merasakan peningkatan suhu di sekitarnya secara tiba-tiba. Mereka memahami di dalam hati bahwa mereka akan tiba di tempat tujuan. Sementara kehati-hatian telah meningkat di hati semua orang, cahaya yang panas dan intens tiba-tiba muncul di ruang kosong yang jauh. Intensitas cahaya tampak seperti matahari yang cerah, menyebabkan mata seseorang tanpa sadar merasakan sakit yang menusuk. Kita sudah sampai. Kalian semua harus berhati-hati. Ingat, jika ada yang melakukan sesuatu yang tidak sesuai, aku yang dulu berhak membunuh di sini dan sekarang. Tubuh dari Qiu Ling terdepan tiba-tiba berhenti sejenak. Dia menoleh dan matanya, yang tajam menyapu semua orang. Akhirnya, mereka mendarat di Old Mugu saat dia berbicara dengan dingin. Hanya setelah mengucapkan kata-kata ini, Qiu Ling melambat dan perlahan-lahan melayang ke area di depannya. Xiao Yan dan yang lainnya dengan cepat mengikuti di belakangnya. Setelah mendekati secara bertahap mereka ke kelompok cahaya yang menyilaukan, makhluk di dalam cahaya itu dengan jelas muncul dalam pandangan mereka. Meneguk, ekspresi kelompok Xiao Yan menjadi tumpul saat mereka melihat dengan jelas bagian dalam cahaya. Tenggorokan mereka bergerak saat mereka menelan air liur dengan susah payah. Ekspresi yang benar-benar kaget memenuhi mata mereka. Ada seekor naga besar yang membentang tanpa henti di dalam cahaya. Mata naga besar itu tertutup. Tubuhnya melengkung saat berada di tanah. Api hitam ungu yang aneh bertahan di sekujur tubuh besarnya. Saat nyala api membubung, ruang di sekitarnya berubah. Naga besar itu terbaring di dalam ruang kosong yang luas ini. Api ungu kehitaman terus merembes keluar dari tubuhnya, membara tanpa lelah. Pemandangan spektakuler semacam ini menyebabkan seseorang merasakan kejutan yang sulit disembunyikan. Meskipun Xiao Yan sudah melihatnya sekali selama tur spiritualnya saat itu, dia hanya melihat sekilas. Hanya setelah mendekat, dia dengan jelas merasakan betapa menakutkannya keajaiban kuno ini. Semua orang tampak seperti semut ketika berdiri di depan naga besar ini. Perasaan menjadi kecil muncul di dalam hati mereka. Apakah ini 3000 api terbakar? Suara seseorang berkemah pelan di tengah kesunyian. Meskipun mata naga besar itu tertutup, naga kaya itu mungkin menyebabkan semua orang memiliki dorongan untuk bergetar. Ukuran seperti ini benar-benar terlalu mengejutkan. Old Mugu juga dikejutkan oleh ukuran 3000 Burning Flame untuk sesaat.
Namun, dia setidaknya adalah seorang elit Douzun dan alkemis level 8. Pengalamannya luar biasa, makanya, dia berhasil pulih dengan cepat. Keserakahan di matanya menjadi lebih padat. Setelah orang pertama membuka mulutnya untuk berbicara, yang lain menjanjikan angsur memulihkan kedamaian mereka. Mereka saling memandang dan diam-diam merasa tidak bisa berkata-kata. Benda ini agak terlalu menakutkan. Xiao Yan melihat naga besar di hadapannya. Telapak tangan tiba-tiba menjadi panas. Pada saat itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya dan melirik tanpa meninggalkan jejak. Dia menemukan segel naga yang ditanam Ziyan mulai menunjukkan tanda-tanda panas saat ini. Sepertinya apa yang dikatakan Ziyan itu benar. Segel naga juga telah ditanamkan di dalam tubuh api pembakaran 3000 ini. Sebuah pikiran terlintas dalam hati Xiao Yan saat dia merasakan perubahan pada segel naga. Ini adalah api 3000 pembakaran. Namun, saat ini sedang ditutup. Selanjutnya, Anda semua harus melangkah maju dan mencoba melihat apakah Anda dapat menggunakan beberapa taktik lembut untuk memerintahkannya. Qi Yuling berbicara dengan suara yang dalam. Ingat, gunakan taktik yang lembut. Jangan membangunkannya dari tidurnya. Mata Qi Yuling memenuhi rasa dingin saat dia berbicara. Pandangannya terfokus pada Old Mugu. Dari kelihatannya, dia berhati-hati dan tidak menyukai Old Mugu. Old Mugu hanya tersenyum dingin di depan mata Qi Yuling, tapi dia tidak berkata apapun untuk membantah tetua pertama. Qi Yuling perlahan menarik matanya saat dia melihat respon tidak berkomitmen Old Mugu. Setelah itu, matanya dengan lembut beralih ke Xiao Yan saat dia berkata, Xiao Yan, kamu adalah juara dari pil gathering ini. Oleh karena itu, Anda harus menjadi yang pertama. Mata semua orang berkumpul pada Xiao Yan setelah kata-kata Qi Yuling terdengar. Ekspresi Xiao Yan tidak berubah pada bayangan ini. Dia ragu-ragu sejenak sebelum sedikit mengangguk. Setelah itu, dia menghirup udara yang dalam dan perlahan berjalan menuju naga besar yang tertidur. Pertempuran melalui surga, bab 1197, api pembakaran 3000 yang dahsyat. Kekuatan naga itu semakin kuat saat kaki Xiao Yan secara bertahap mendekati naga besar itu. Ada jejak samar-samar dari kaki Xiao Yan yang melemah di mana sepertinya dia akan jatuh tergeletak. Xiao Yan sedikit samar-samar saat dia merasakan perubahan ini. 3000 Burning Flame ini memang aneh. Mungkinkah itu selalu memperlakukan dirinya sendiri sebagai naga void kuno? Pikiran ini melintas di hati Xiao Yan saat dia diam-diam menjadi berhati-hati. Dari tampang aura di atasnya, 3000 Burning Flame ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Valen Heart Flame. Jika dia ceroboh, dia mungkin akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga. Pada saat itu, akan sangat terlambat baginya untuk merasa menyesal. Xiao Yan akhirnya tiba di depan naga besar beberapa saat kemudian saat mata panas dari semua orang melihat. Tubuhnya digantung oleh kepala naga. Melihat dari kejauhan, dia tidak signifikan jika dibandingkan dengan tubuh besar 3000 Burning Flame. Setelah bertemu dengan 3000 Burning Flame pada jarak yang begitu dekat, Xiao Yan benar-benar merasakan pencegahan yang dipancarkan oleh orang besar ini. Jika seseorang berbicara tentang ukuran, kemungkinan besar Xiao Yan mirip dengan panjang sisik naga di tubuhnya. Xiao Yan berdiri di depan kepala naga yang sangat besar itu. Meskipun mata 3000 api terbakar tertutup rapat, hati Xiao Yan merasakan perasaan aneh. Rupanya orang besar di depannya menggunakan semacam sedingin es untuk mengamatinya. Perasaan seperti ini menyebabkan rambut Xiao Yan berdiri. Dia buru-buru memusatkan pikirannya. Xiao Yan, letakkan tangan Anda di dahi api 3000 pembakaran. Ada skala naga di sana yang ditutupi oleh api ungu kehitaman. Setelah itu, masukkan kekuatan spiritual Anda ke dalamnya. Jika Anda beruntung, Anda mungkin bisa mendudukinya. Suara Qi Yuling tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan sementara dia diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya. Xiao Yan tanpa sadar tersenyum pahit saat mendengar instruksi Qi Yuling. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menaklukkan 3000 Burning Flame ini? Meskipun Xiao Yan memikirkan hal ini di dalam hatinya, Xiao Yan melangkah maju saat diberitahu. Setelah itu, dia menemukan skala naga yang sesuai dengan ukurannya. Nyala api memang membara di atasnya. Mata Xiao Yan menyapu skala naga ini. Dia tiba-tiba menemukan bahwa sisik naga ini ditutupi dengan banyak garis hitam seperti jaring laba-laba. Garis-garis hitam ini terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius yang melekat erat pada skala naga.
Itu tampak seperti jaring hitam besar yang tak tertandingi yang melilit 3000 Burning Flame. Ini adalah segel. Sudut mata Xiaoyan berkedut saat melihat simbol hitam ini. Matanya dengan cepat beralih ke sisik naga lainnya dan memang melihat beberapa sisik naga lainnya yang ditutupi dengan simbol semacam ini yang terbuat dari garis hitam. Segera, dia tiba-tiba mengerti di dalam hatinya. Ini seharusnya menjadi segel yang telah digandengkan oleh trio Xuan Kongzi. Ini berkali-kali lebih kuat dari segel Valen Heart Flame di Inner Academy saat itu. Xiaoyan tanpa sadar merasa tidak bisa berkata-kata ketika dia merasakan kekuatan besar dari segel. Dia tidak berani menahannya lebih lama lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tangannya dengan lembut menyentuh skala naga di mana nyala api itu bertahan. Secara mengejutkan tidak ada sedikit pun kehangatan di tangan saat bersentuhan. Sebaliknya, ada hawa dingin yang samar. Namun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk merasa ragu saat ini. Matanya tertutup dan kekuatan spiritual dari antara penanda dengan hati-hati mengikuti lengan dan menembus sisik naga. Kekuatan spiritual baru saja memasuki skala naga ketika Qiu Ling, Cao Ying, Old Mugu, dan yang lainnya melemparkan pandangan mereka. Bang! Sebuah suara kecil tiba-tiba keluar saat Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga. Segera, jiwa Xiaoyan sepertinya bisa menembus lapisan saat dia muncul di tempat yang aneh dan kosong. Api berwarna hitam menembus ruang kosong ini. Ada miniatur naga di tengah api. Namun, pada saat ini, naga api kecil ini sedang tertutup dengan mata tertutup, tampak seperti sedang tertidur. Ketika dia melihat naga api kecil ini dengan mata tertutup, Xiaoyan sadar bahwa benda ini adalah inti api dari api 3000 pembakaran. Meskipun Xiaoyan jelas mengerti bahwa itu sangat sulit didapat, ini tidak menghalangi ekspresi panas yang muncul di mata Xiaoyan. Hal yang dia impikan akhirnya muncul di depannya. Hah! Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Dia menekan kegembiraan di dalam hatinya. Jejak kekuatan spiritual milik Xiaoyan perlahan-lahan menyebar. Setelah itu, dia terbang menuju naga api kecil sebelum berlama-lama di atas tubuhnya dengan cara yang lembut. Kekuatan spiritual terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan bersahabat. Meskipun metode semacam ini tampak sangat kekanak-kanakan dari sudut pandang Xiaoyan, dia benar-benar tidak memiliki solusi lain saat ini. Setelah pesan ramah ini dikirimkan, Xiaoyan tidak bisa berkata-kata untuk mengetahui bahwa bahkan tidak ada tanggapan. Metode semacam ini benar-benar tidak berhasil. Xiaoyan tanpa daya menenangkan di dalam hatinya. Dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa naga api kecil, yang telah menutup matanya, tiba-tiba membukanya pada saat ini. Matanya, yang dipenuhi dengan api ungu hitam, mengandung hawa dingin yang dingin saat menatap jiwa Xiaoyan. Semua pori-pori di tubuh Xiaoyan terbuka saat ini. Kulit di kepalanya sedikit terasa mati rasa. Api esensi 3000 Burning Flame ini benar-benar tidak dapat tidur. Manusia yang bodoh. Naga api itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia yang sedingin es sementara rambut Xiaoyan berdiri tegak. Suara itu dipenuhi dengan kecerahan. 3000 api terbakar ini mampu berbicara dalam bahasa manusia. Sudut mulut Xiaoyan segera bergerak-gerak saat mendengar kata-katanya. The Valen Heart Flame saat itu tampak sangat luar biasa baginya. Tak disangka 3000 Burning Flame ini bahkan lebih besar. Itu telah menggunakan bahasa manusia dan bahkan tahu bagaimana mengejek orang lain. Ini, iblis akan benar-benar terbentuk dalam segala hal yang hidup cukup lama. Itu, aku datang ke sini dengan niat untuk menyelamatkanmu dan memungkinkanmu memperoleh kebebasan. Xiaoyan merasa bahwa dia sangat munafik ketika mengucapkan kata-kata ini. Dia sangat munafik sehingga bahkan rambutnya tampak lebih berdiri. Ekspresi menampilkan di mata 3000 Burning Flame menjadi lebih padat di hadapan kata-kata, menyentuh, Xiaoyan. Pada saat ini, tidak ada ucapan kosong lainnya yang diucapkan. Dua kata sedingin es dikeluarkan. Sebelum Xiaoyan bisa mengatakan apapun setelah kata-kata itu terdengar, nyala api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api. Setelah itu, ia menyapu Xiaoyan ke segala arah. Ekspresi Xiaoyan berubah ketika dia melihat orang besar ini menyerang sesuka hati. Dia tahu bahwa dia pasti bukan tandingan api 3000 pembakaran. Segera, gumpalan kekuatan spiritualnya mulai buru-buru menghindar dan mundur.
Xiao Yan mundur dengan sangat cepat, tetapi nyala api ungu hitam bahkan lebih cepat. Setelah sekejap, itu sudah menyusul Xiao Yan. Dengan sapuan, itu menelan jiwa Xiao Yan ke dalam nyala api. Setelah itu, menguap menjadi ketiadaan. Xiao Yan, yang menyentuh skala naga itu dengan tangannya di wilayah bintang, tiba-tiba membuka matanya. Dia menarik tangannya seolah-olah dia telah disetrum. Hatinya merasakan ketakutan yang berlarut-larut saat dia dengan cepat menarik diri. 3000 Burning Flame ini, sedikit terlalu kuat secara tidak normal. Itu telah menguapkan gumpalan kegelisahan. Xiao Yan dengan kejam mengutuk dalam hatinya. Dia menyeka keringat dingin di dahi sebelum mengalihkannya ke Qiu Ling dan yang lainnya. Dia merentangkan tangannya dan berkata, "Saya telah gagal." Orang itu terlalu galak. Kekecewaan melintas di mata Qiu Ling saat dia mendengar ini. Dia mengangguk dan menghela napas, "Kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju." Old Mugu dengan cepat melangkah maju setelah Qiu Ling berbicara. Rasa dingin melintas di mata Qiu Ling saat dia melihat siapa yang bergerak. Dia melangkah maju dan menghalanginya. Kenapa? Apakah penatua pertama Qiu Ling tidak bermaksud mengizinkan saya untuk mencobanya? Sepertinya kualifikasi dari Pil Gathering ini sepenuhnya bergantung pada keinginan Pil Tower. Mugu, saya menyarankan Anda untuk tidak memainkan trik apapun. Kalau tidak, nada suara Qiu Ling dingin saat dia berbicara. Jika saya bisa memerintahkan 3000 api yang membakar, itu juga akan membantu menara pil Anda menyingkirkan bencana besar, bukan? Mugu tua tersenyum. Setelah itu, dia melangkah ke samping Qiu Ling dan perlahan berjalan ke 3000 api terbakar. Tangan Qiu Ling sedikit mengepal. Segera, matanya beralih ke Xiao Yan, dan dia menatap kelompok Cao Ying, memaksa mereka untuk lebih memperhatikan. Setelah itu, dia berbalik dan mengikuti di samping Old Mugu seperti bayangan. Doki yang agung bertahan di sekitarnya tanpa ada tanda-tanda yang disembunyikan. Dari kelihatannya, Qiu Ling akan segera bertindak jika Mugu tua melakukan gerakan yang tidak biasa. Sudut mulut Old Mugu berisi senyuman dingin saat memuji oleh Qiu Ling. Tangannya menyentuh skala naga sebelum dia menutup matanya. Saat Old Mugu menutup matanya, Xiao Yan, Cao Ying, dan yang lainnya juga mengumpulkan doki mereka. Jika yang pertama melakukan trik apapun, kemungkinan besar itu akan melibatkan mereka. Aktivitas tidak biasa yang diharapkan tidak muncul di depan mata hati-hati semua orang. Old Mugu tiba-tiba membuka matanya setelah menutupnya selama sekitar 10 menit. Dia segera mundur 2 langkah. Dia sedikit mengerutkan kening saat dia mengutuk. Qiu Ling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Old Mugu juga mundur dalam kegagalan dan bahwa 3000 Burning Flame, yang tertidur, tidak menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam, selanjutnya. Selama periode waktu berikutnya, semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu. Namun, semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang terhenti. Beberapa yang lebih lemah di antara mereka bahkan diguncang sampai menyemburkan darah segar ke kepala naga itu. Qiu Ling berada di sana dengan tenang menghela nafas ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong. Matanya menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Karena tidak ada yang bisa menahannya, ayo kembali. Qiu Ling memegang tangannya dan berbicara tanpa daya. Sementara Qiu Ling mengulurkan tangannya, Xiao Yan tiba-tiba melihat sudut mulut Old Mugu perlahan terangkat menjadi senyuman aneh. Hatinya langsung tegang. Cek, Qiu Ling, kau tidak akan pernah bisa menguat api pembakaran 3000 seperti ini. Izinkan saya yang lama memberikan penampilan yang bagus. Tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah.